Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Nur Syawal. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 5. Kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu mata kuliah uh, manajemen masjid dan majelis taklim, yaitu tentang manajemen tarbiyah. Dalam Khazanah Bahasa Arab, istilah pendidikan secara populer diterjemahkan dengan beberapa istilah, yaitu tarbiyah, taklim, tadris, takdib, dan tazkiyah. Istilah tarbiyah adalah istilah yang paling populer dan paling banyak digunakan. Istilah-istilah ini dengan pendekatan sematik dikaji dari aspek kebahasaan, aspek penggunaannya secara leksikal, dan penggunaannya dalam berbagai konteksnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan menjemput ilham Allah dan menuntun untuk melakukan kreativitas dengan melakukan serangkaian uji coba, membangun pemikiran imajinatif sehingga kita menjadi insan merdeka yang melahirkan inovasi dan kreativitas tanpa batas. Menjadi hal yang sangat penting dan mendasar bagi para muslim untuk memahami konsep pendidikan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dasar yang perlu untuk dikaji berawal dari definisi atau pengertian pendidikan dengan berbagai konotasinya yang disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh konotasi istilah hampir pendidikan memiliki kesamaan dengan istilah dakwah. Islam yang menggunakan istilah tablik, amar ma'ruf nahi munkar, dan mau'idzah. Tarbiyah berkonotasi dengan nasian, tahzib, halkiyah, tamlikiyah, taklim berkonotasi dengan irsyad, ta'rif, tilawah, tablik, tadris, dan talqin. Takdib berkonotasi dengan hidayah tazkiyah dan halkiyah. Menurut istilah tersebut berkonotasi juga dengan istilah-istilah konotasi dakwah. Masjid dengan institusi formal keagamaan tidak sebagai sarana ibadah ritual atau bisa disebut juga ubudiyah semata, melainkan memiliki fungsi tarbiyah, pendidikan, ijtimaiyah, sosial budaya, dan ijtihadiyah, sosial ekonomi. Peranan masjid sebagai upaya yang dilakukan takmir dalam kesehariannya didominasi oleh aspek ubudiyah, ibadah, disusul fungsi tarbiyah, ijtimaiyah, dan ijtihadiyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi masjid sebagai pusat pendidikan masyarakat sudah ada, namun masih didominasi oleh fungsi ubudiyah baru pendidikan masyarakat. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW berorientasi pada pemakmuran, bukan hanya pada fisik. Makmur oleh program mencerdaskan umat Islam dengan iman, ilmu, dan amal. Sementara kita sering terjebak hanya pada memperbagus bangunan fisik. Namun ketika sholat kosong dari jamaah dan sepi dari berbagai kajian Islam, terstruktur dan terukur sehingga tak jelas peningkatan kapasitas ilmu kaum muslimin dari tahun ke tahun. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW kaya dengan ilmu sehingga menjadi mata air peradaban yang tak pernah kering. Sedangkan masjid kita belum makmur dengan kajian-kajian keislaman yang terukur dan terstruktur, bahkan kerap kali terjebak dengan fanatisme, figuritas, dan atau kelompok tertentu, sehingga adanya masjid bukan semakin mencerahkan, melainkan justru seringkali konflik bermula dari masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai pusat data dan dalam bentuk survei sosial praktis dan berkala untuk melihat peta masyarakat, baik dilihat dari afiliasi seseorang kepada Islam atau penolakannya terhadap Islam. Siapa muslim, siapa munafik atau siapa kafir, siapa tamu dan siapa penduduk asli, siapa jemaah yang sehat dan siapa yang sakit, siapa jemaah yang sedang dalam kesulitan dan siapa jemaah yang sedang lapang, dan berbagai lini kehidupan lainnya. Secara otomatis bisa dilihat progres dan dinamikanya di masjid karena basis datanya bisa terus diupdate 5 kali dalam sehari semalam ketika sholat wajib dilaksanakan. Masjid adalah kampusnya kaum muslimin, yang dari situ seluruh kaum muslimin mendapat pendidikan yang sama rata yang berorientasi bukan pada sehelai ijazah atau akan tetapi membangun peradaban umat manusia berdasarkan iman, ilmu, dan amal, karena masjid wilayah publik yang bisa diakses siapapun.
maka para pengurus masjid harus mampu memfasilitasi semua kalangan dan golongan, sehingga terciptanya budaya cinta ilmu di seluruh lapisan masyarakat yang dengannya lahirnya manusia-manusia beradab. Potensi masjid dapat dilihat dari perspektif idarah, manajemen masjid, imarah, kegiatan takmir masjid, dan riayah, sarana dan prasarana masjid. Sedangkan yang menjadi peran dan fungsi dari masjid itu sendiri adalah memiliki fungsi ubudiyah, ritual peribadatan dan spiritual, tarbiyah, pendidikan dan pengembangan, dan ijtimaiyah, sosial budaya, serta iktisadiyah, sosial ekonomi. At-tarbiyah dikaitkan dengan bentuk madinya, robbayani, dan untuk mudariknya murabbimaka. Kalimat tersebut memiliki makna mengasuh, memelihara, membesarkan, menumbuhkan dalam konteks hadis Nabi di atas bahwa pemaknaan at-tarbiyah merupakan sebuah proses transformasi ilmu, pengetahuan mulai tingkat dasar sampai menuju tingkat selanjutnya yang lebih tinggi. Proses Rabbani menurut hadis di atas juga bermula dari proses pengenalan hafalan dan ingatan yang belum menjangkau proses sebelumnya, yakni pemahaman dan penalaran. Dalam pengertian tarbiyah, ini terdapat 5 bentuk. Yang pertama ialah menyampaikan, yang bisa disebut juga al-tabligh. Pendidik dipandang sebagai usaha menyampaikan, pemindahan dan transformasi dari orang yang tahu pada orang yang tidak tahu. Yang kedua ialah sesuatu, atau bisa disebut juga al-syai, adalah kebudayaan baik material maupun non-material, ilmu pengetahuan, seni, estetik, dan etika, dan lain-lain, yang harus diketahui dan diinternalisasikan oleh peserta didik. Yang ketiga ialah sampai batas kesempurnaan, illa kamalihi. Maksudnya adalah bahwa proses pendidikan itu berlangsung terus-menerus tanpa henti, sehingga peserta didik memperoleh kesempurnaan baik dalam pembentukan karakter dengan nilai-nilai tertentu maupun memiliki kompetensi tertentu dengan ilmu pengetahuan. Tahap demi tahap. Yang keempat ialah tahap demi tahap, atau bisa disebut juga syai fa syai. Maksudnya transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dilakukan dengan berjenjang menurut tingkat kedewasaan umat, baik secara biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Yang kelima, yang terakhir ialah sebatas pada kesanggupannya, bi hasbi itsdadihi. Maksudnya dalam proses transformasi pengetahuan dan nilai itu harus mengetahui tingkat umat baik dari sisi usia, kondisi fisik, psikis, sosial, ekonomi, dan sebagainya, agar dalam tarbiyah itu tidak mengalami kesulitan. Langkah-langkah memakmurkan masjid, upaya untuk membangun dan memakmurkan masjid harus disertai dengan orang-orang yang memakmurkannya. Berbagai macam usaha berikut ini bila benar-benar dilaksanakan dapat diharapkan. Lanjut ke pendidikan masjid. Masjid di samping tempat untuk bersembahyang dipergunakan pula untuk mendiskusikan dan mengkaji permasalahan dakwah Islamiyah pada permulaan perkembangan Islam yang terdiri dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pemikiran secara mendalam tentang suatu permasalahan dan hal-hal lain yang menyangkut siasat perang dalam menghadapi musuh-musuh Islam serta cara-cara menghancurkan kubu pertahanan mereka. Jadi orang di masjid tidak hanya untuk beribadah saja, melainkan orang juga ada pembahasan-pembahasan seperti mengenal sejarah-sejarah Islam dan lain sebagainya. Dengan demikian masjid tempat utama bersembayang dan merencanakan kegiatan dakwah Islamiyah di mana agama Islam dapat berdiri sejak awal periode perkembangan melalui lembaga pendidikan Islam. Dari penjelasan saya dapat diambil kesimpulan bahwa memang tujuan awal beribadah semata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga sebagai tempat untuk menimba ilmu, menyebarkan dakwah Islamiyah, bahkan digunakan untuk mengatur strategi peperangan agar dapat mengalahkan musuh-musuh Islam yang selalu menentang ajaran agama Islam. Dalam sejarahnya, masjid memiliki peran yang sangat sentral dalam menyebarluaskan agama Islam atau mengajarkan pendidikan Islam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam Masjid Al-Jumbulati, dan At-Tuanisi mengatakan dalam tempat mulia ini
Bertemulah segala jenis ilmu pengetahuan dan berbagai macam ragamnya, di mana para pelajar mendiskusikan dan mengkaji ilmu-ilmu tersebut bersama-sama dengan guru-guru besar mereka yang terkenal pada zamannya. Sungguh sangat jelas sebagai jenis ilmu pengetahuan diajarkan di dalam masjid. Kita konsepkan Masjid Basra dan Kufah. Keduanya memegang peranan besar dalam pembinaan kesusastraan, ilmu, pengetahuan, bahasa, dan agama pada periode awal perkembangan Islam. Di dalam masjid itulah diletakkan dasar-dasar usul fikih, lughah, dan nahwu. Ada seorang ilmuwan bernama Nicholson mengatakan Basrah adalah pusat kehidupan intelektual Islam. Dari sini dapat dipahami bahwa Masjid Basrah dan Kufah merupakan masjid yang paling andil yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain Masjid Basra dan Kufah, ada Masjid Jami Al-Qurawiyin yang juga memiliki peran yang sentral dalam pendidikan Islam. Dalam buku berjudul Perbandingan Pendidikan Islam, karangan dari Al-Jumbulati dan At-Tuanisi, dijelaskan sebagai berikut. Masjid Al-Jami Al-Qurawiyin merupakan salah satu sarana pengajaran Islam yang lebih menekankan pada asas-asas demokrasi pendidikan Islam. Dari sinilah muncul metode-metode baru dalam pengajaran dan langkah-langkah mengajar, serta jabatan-jabatan guru besar dan ijazah doktor majelis-majelis atau dewan-dewan pembina dan penyantun fakultas, serta tempat-tempat tinggal bagi para dosen dan mahasiswa di kampus universitas. Dalam kampus Universitas Al-Qurawiyun inilah terdapat kelebihan-kelebihan dari universitas lainnya dalam hal penyediaan sarana prasarana universitas, di mana hampir seluruh universitas di dunia modern saat ini menempati pola Masjid Al-Qurawiyin. Misalnya, penyelenggaraan rapat senat terbuka pada setiap pembuka tahunan kuliah, rapat untuk pelepasan mahasiswa yang telah selesai studi, yang membuktikan bahwa kaum muslimin sebenarnya telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan tradisional universitas semacam itu sebelum bangsa Eropa mewarisi tradisi-tradisi tersebut saat ini. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran sangat sentral dalam sejarah pendidikan Islam, karena masjid didirikan pertama kali bertujuan tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar atau menimbang ilmu pengetahuan, diskusi, kalam, kajian, kultum, dan lain sebagainya. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa maskurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun kita jelaskan berbagai macam usaha berikut ini bila benar-benar dilaksanakan dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual. Namun kesemuanya itu tetap bergantung pada kesadaran diri pribadi muslim, yakni yang pertama ialah kondisi bangun masjid. Bangunan masjid perlu sangat dipelihara dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara yakni yang pertama, apabila ada yang rusak perlu diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Yang kedua, apabila ruangannya kotor segera dibersihkan sehingga masjid berada dalam keadaan bersih, indah, bagus, dan terawat. Yang ketiga ialah hendaknya masjid dilengkapi dengan fasilitas yang baik, yaitu tempat wuduk yang baik, adanya WC, terus sajadahnya bagus, baru mimbarnya bagus, dan lain-lain. Yang terakhir ialah hendaknya di dalam ruangan masjid dipasang pengharum ruangan sehingga jamaah merasa nyaman untuk beribadah. Bisa juga diberikan kipas angin dan AC dan sebagainya. Yang kedua ialah memilih imam yang baik bacaannya. Memilih imam yang baik bacaannya merupakan salah satu upaya agar para jamaah-jamaah senang mendengarnya dan fasih dalam membacanya. Yang pertama ialah memilih imam yang fasih dalam bacaannya. Baru yang kedua ialah seseorang imam hendaknya memiliki hafalan ayatnya sehingga para jamaah tidak merasa bosan mendengarnya.
Sebagai orang yang beriman, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkan masjid-masjid, khususnya yang ada di lingkungan rumah kita masing-masing.